Hai Virgo, kita ketemu lagi untuk bacaan energi percintaan kamu untuk di bulan September. Untuk September ini ya, mulai bulan September ini aku mau bagi pembacaannya menjadi 2 bagian. Jadi kalian lihat di sini ya, di sini ada yang kiri dan ada yang kanan. Jadi aku bagi menjadi 2 pihak antara kamu dengan dia. Aku nggak tahu kamu ada yang di kiri atau kamu yang ada di kanan atau mungkin sebaliknya. Supaya bacaannya adil aja gitu ya. Jadi tidak ada energi terbolak-balik. Cuma ya aku nggak tahu kamu ada di pihak yang mana, yang kiri kah atau yang kanan gitu. Nah, kalau misalnya di antara kedua pihak ini tidak ada juga yang cocok dengan kamu, ya berarti energi yang aku bacain ini bukan buat kamu. Kamu boleh cek di moon, rising, atau Venus kamu, atau mungkin kamu boleh pindah ke channel lain yang lebih pas buat kamu. Dan kalau bulan lalu cocok, bulan ini belum tentu, karena mungkin yang ketarik adalah energi orang lain yang lebih membutuhkan masukan, gitu ya. Lebih butuh untuk dibacakan, gitu. Oke, Virgo, kita mulai. Jadi di sini ada nih, stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Ya, kalau lihat kartu ini, yang bisa aku dapatkan, situasinya adalah ya bisa jadi hubungan yang ada ini belum memenuhi apa yang kamu inginkan tentang sebuah hubungan. Atau mungkin kamu belum juga mendapatkan pasangan yang sesuai harapan kamu. Bisa jadi kamu udah berupaya dengan berbagai macam cara untuk bisa ketemu dengan cinta sejatinya kamu, tapi belum bisa juga dicapai, belum bisa juga digapai. Bisa juga ya, kamu mungkin udah miliki hubungan, udah punya hubungan, tapi hubungan yang ada ternyata nggak sesuai harapan. Jadi ada rasa pesimis di diri kamu, ya mungkin kamu nggak akan ketemu dengan cinta kamu, sejati kamu, ya gitu, mungkin pikiran kamu seperti itu. Terus mungkin nggak sih kehidupan percintaan kamu itu kedepannya akan sesuai harapan gitu. Jadi ya, makanya di sini stay optimistic. Jadi kamu diminta untuk tetap optimis dengan kehidupan percintaan kamu. Nah, apa yang terjadi kita lihat aja satu persatu ya. Kamu yang di kiri di sini ada passion ya. Ada hasrat di diri kamu yang pengen kamu perjuangkan. Jadi di sini kamu mengikuti naluri kamu. Passion seperti apa sih yang kamu mau gitu ya. Yang kamu kejar itu tuh yang gimana sih? Yang sesuai dengan harapan kamu yang gimana sih? Nah, ini kalau aku rasa ya, kalau ngelihat sepintas tebarannya, ini berhubungan dengan tipe pasangan yang kamu inginkan. Kamu punya angan-angan, kamu punya harapan, kamu punya gairah, ya si passion itu tadi gitu, bahwa hubungan yang kamu harapkan itu seperti yang ada di pikiran kamu. Bottomnya ada Nine of Swords ya. Cuma ya kalau ngelihat ini si bottomnya ini sepertinya cara kamu untuk meraih si passion itu tuh kurang baik ya. Makanya di bottomnya itu ada Nine of Swords yang menggambarkan bagaimana kecemasan dan rasa bersalah ada di diri kamu. Kalau caranya baik-baik aja ya, kenapa harus ada perasaan bersalah gitu ya. Kita lihatlah nanti ya satu persatu ada apa sih. Sekarang kita lihat aja dulu yang si kanan. Di sini ada gratitude. Ini bicaranya tentang perasaan bersyukur untuk setiap keadaan. Apapun situasinya, selalu bersyukur. Susah dan senang, selalu bersyukur. Tetap disyukuri apapun yang terjadi. Ya, realita bisa jadi nggak sesuai dengan harapan, tapi tetap menghargai setiap keadaan, menghargai setiap yang ada di sekitar kamu. Itu yang bisa aku jelaskan tentang kamu yang di kanan.
Dan kita lihat di bottomnya ini ada, nih ya, the High Priestess. Jadi hubungan antara kamu dengan orang yang di kiri ini sebenarnya adalah hubungan yang banyak memberikan pelajaran hidup untuk kamu. Banyak pelajaran besar yang kamu dapatkan yang pada akhirnya itu memberikan pencerahan secara spiritual sebenarnya di hidup kamu. Bisa jadi juga si kamu yang di kanannya ini merasa terkoneksi banget antara kamu dengan dia ya. Merasa koneksi itu cukup kuat, tapi ya belum tentu itu yang terbaik untuk kamu. Itu yang harus kamu pahami. Jadi boleh jadi kita merasa dia itu sepertinya adalah orang yang bisa memberikan kenyamanan untuk kita. Cocok mungkin dari segi materi atau apapun itu gitu ya, tapi belum tentu yang terbaik menurut Sang Kuasa. Nah, inilah yang harus coba untuk dipahami. Oke, sekarang kita lihat satu persatu apa yang terjadi untuk masing-masing pihak. Ya, aku akan lihat dulu dari yang kiri. Di sini ada nih, World. Bicara tentang World, tentang the world. Ini sebenarnya bicara tentang kebahagiaan, bicara tentang suatu perasaan hebat, perasaan terpenuhi tentang kamu dengan pasangan kamu. Ini bicaranya tentang banyak kepuasan yang kamu dapatkan di dalam suatu hubungan. Nah, tapi kalian lihat ya, di sini ada Seven of Swords. Jadi besar kemungkinan hubungan ini adalah hubungan yang kamu jalani dengan cara yang tidak benar. Dalam arti kata dengan cara yang sembunyi-sembunyi, main belakang, dengan cara yang gak jujur. Dan aku yakin ya, orang yang dimaksud di sini, ini bukanlah orang yang di kanan. Jadi selain orang di kanan ini, ada orang lain lagi. Oke. Jadi ini kamu Empress ya di sini ya. Jadi kamu merasa orang ini loh yang bisa membuat kamu sangat tertarik, sangat bergairah. Jadi ya besar kemungkinan si orang inilah passionnya kamu. Seseorang yang bisa membuat kamu bergairah, seseorang yang bisa membuat kamu sangat tertarik. Dengan orang ini, kamu bisa merasakan hubungan yang lebih manis, lebih kuat, lebih dalam dan terasa lebih nyata. Buat kamu, orang ini sangat misterius, sangat menggoda, kadang sulit untuk kamu pahami, tapi justru itulah yang membuat kamu tergoda. Banyak manipulasi ya di hubungan kamu. Di hubungan asmara kamu tuh banyak manipulasi. Sudah jelaskan ya, tadi ada Seven of Swords yang menggambarkan bagaimana kamu memiliki hubungan dengan orang lain dengan cara main belakang. Dan ini ditegaskan lagi, ada Magician tadi barusan. Jadi kamu melakukan berbagai macam cara untuk bisa bersama dengan si orang lain ini. Tapi caranya kurang benar. Ya mungkin kamu ngerasa ya, di dialah gitu, kamu bisa mendapatkan gairah yang kamu harapkan. Kamu bisa merasakan kenyamanan di si orang ini gitu. Kamu merasa dia itu loh pasangan yang kompatibel, yang cocok buat kamu. Seseorang yang menjadi passionnya kamu. Sampai saat ini nih ya, hubungan kalian berdua ini masih berlanjut. Aku nggak akan detailkan bagaimana kelanjutan hubungan kamu dengan orang si kanan. Apakah masih berlanjut atau masih berpisah? Tapi yang jelas kalau ngelihat Ten of Pentacles di sini, ini ada kebahagiaan yang kamu rasakan gitu. Tapi yang jelas ya, Ten of Pentacles di sini ini bukan milik kamu dengan orang di kanan, tapi milik kamu dengan orang selain si kanan ini. Kamu sukses di karir dan keuangan.
Jadi ada perasaan puas yang kamu rasakan, ya. Ini kamu ngerasa kalian berdua, maksudnya kamu dengan si orang lain itu adalah pasangan yang sempurna. Kamu punya satu keyakinan bahwa segala sesuatunya nanti akan sangat sempurna. Suatu saat hubungan kalian itu akan bisa dipersatukan. Apa yang diharapkan akan tercapai. Itu yang kamu pikirkan. Itu yang kamu yakini. Bahkan ya sepertinya kamu juga merencanakan sesuatu ya sehubungan dengan hubungan kamu dengan si orang lain ini. Ada two of wands di sini. Gak ada rasa takut di diri kamu untuk bisa mewujudkan semua impian kamu. Aku ngelihat kamu sedang mempertimbangkan sesuatu, menyusun rencana, visi, pandangan ke depan, bagaimana caranya kalian berdua bisa menggapai kebahagiaan kalian. Inilah tantangan yang harus kamu hadapi. Kamu tahu, si orang lain inilah yang bisa membuat kamu merasa lengkap. Tapi justru tantangannya pun sangat lengkap. Kalau aku rasa, kemungkinan besar ini kamu masih menjalani hubungan dengan orang yang di kanan. Jadi ada dua orang di hidup kamu saat ini. Orang di kanan dan si orang lain itu. Ada pihak ketiga di antara kamu dengan orang yang di kanan. Bisa juga ini ya, kemungkinan besar saat ini kamu sedang dijauhi oleh teman-teman dekat kamu yang tahu tentang hubungan kamu dengan orang lain ini. Ya, bisa jadi mereka kurang setuju dengan sikap kamu, pola pikir kamu, pilihan hidupnya kamu. Jadi mereka memilih untuk menjauh, gak mau terlibat terlalu jauh di urusan kalian bertiga. Dan kalau aku lihat ini sih, aku ngerasa kamu tuh terjebak di keinginan kamu, fantasinya kamu, ilusinya kamu tanpa memikirkan realita yang ada. Kamu punya banyak pilihan di depan mata kamu, tapi kamu harus hati-hati dengan apa yang kamu pilih. Itu yang bisa aku sampaikan dengan situasinya kamu. Seringkali ya, apa yang dipilih itu tuh justru adalah yang lebih kuat dirasakan, tapi sekaligus yang lebih negatif justru. Dan itu tuh biasanya yang paling bersifat emosional dan lebih dekat secara fisik. Jadi pikirkan sekali lagi pilihan yang kamu jatuhkan itu tuh sudah benar nggak sih gitu. Karena nggak semua keinginan itu bisa menghasilkan pilihan yang positif. Itu yang bisa aku sampaikan tentang kamu yang di kiri. Sekarang kita lihat yang di kanan ya. Untuk kamu yang di kanan, ya emang bertolak belakang ya dengan yang di kiri. Jadi tadi saat dia merasa bahagia, saat dia merasa terpenuhi secara emosional karena si orang lain, di sini kamu merasa dikucilkan, merasa dijauhi. Ada keputusasaan yang aku rasakan di diri kamu. Kamu pengen melarikan diri dari situasi tapi nggak sanggup. Kamu ngerasa terjebak di situasi ya, tanpa sanggup keluar dari situasi. Kamu nggak ngelihat gimana caranya untuk keluar. Mata kamu tertutup, tangan kamu terikat, semua terasa buntu, gelap, nggak bisa bergerak. Ada dilema di diri kamu. Ada pertimbangan, ragu mau melangkah, nggak tahu harus kemana dengan situasi seperti ini. Dengan semuanya yang buntu dan gelap, harus melangkah kemana, harus melakukan apa. Ada juga perasaan ditipu,
merasa dibohongi. Queen of Pentacles. Kalau ngelihat dari si Queen of Pentacles ini ya, kita ngelihat dari karakternya si Queen of Pentacles. Jadi sebenarnya kamu itu tuh sebenarnya ya termasuk tipe seseorang yang bisa merawat hubungan, bisa merawat pasangan sebenarnya. Seseorang yang sebenarnya juga bisa memberikan dukungan dan bimbingan tentang rintangan hidup saat orang-orang di sekitar kamu membutuhkan. Jadi kamu itu sebenarnya termasuk orang yang sebenarnya juga mampu berdiri mandiri. Secara finansial pun sebenarnya bisa menghasilkan, bisa berdiri sendiri tanpa tergantung dengan pasangan. Sebenarnya seperti itu. Kalau untuk urusan cinta, kamu ini termasuk orang yang setia, serius, kamu tahu apa yang kamu mau. Banyak akal juga, termasuk cerdik ya, termasuk cerdik. Jadi dalam arti positif ya cerdiknya. Cerdik loh, bukan licik ya, beda. Nah, dengan beberapa hal positif yang aku jabarkan tadi itu ya, tentang karakter kalian, aku yakin seharusnya kalian itu bisa mengatasi masalah yang sedang menghampiri kalian saat ini. Kamu punya kemampuan kok. Selain itu juga kamu punya kemampuan untuk tahu kalau seseorang itu sedang bersikap buruk ke kamu. Jadi saat pasangan kamu itu bermain curang di belakang kamu, ya kamu sebenarnya intuisi kamu tuh bisa bicara gitu loh. Kamu tahu sebenarnya gitu ada yang sedang nggak beres gitu ya. Hanya aja, nah kamu ini termasuk orang yang juga mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai perspektif. Dan kamu termasuk orang yang akan berjuang untuk mempertahankan semuanya dulu sampai mentok. Nah, kalau ternyata semua usaha itu nggak juga membuahkan hasil, kamu udah nggak punya pilihan lagi, nah disitulah kamu bakalan pergi meninggalkan hubungan tanpa mau ngelihat ke belakang lagi. Itu makanya kamu bukannya stuck sih sebenarnya, tapi lebih ke berjuang dulu kali ya sampai mentok. Ini berat banget ya energinya. Sesak bacanya juga. Banyak konflik yang harus kamu hadapi untuk mempertahankan hubungan yang ada ya. Bukan cuma konflik dengan dia, tapi juga konflik di dalam diri kamu sendiri. Banyak perselisihan. Dan konflik ini nih sebenarnya sedikit banyaknya menghambat kamu untuk menjalani hari-hari kamu. Ada tekanan yang bikin kamu stres banget sebenarnya. Di satu sisi ya, pasangan kamu ini juga, ini orang yang di kiri ini semakin hari semakin tidak bisa lagi menunjukkan kasih sayangnya ke kamu. Hal-hal yang dulu kamu lihat di pasangan kamu, yang bisa bikin kamu jatuh cinta di awal dulu, itu sudah nggak bisa kamu temui lagi di diri pasangan kamu. Pertengkaran terus. Jelas banget ya di Five of Wands ini, bahwa pasangan kamu ini punya orang lain lagi selain diri kamu. Dia punya banyak pilihan, dia punya banyak wanita. Ini satu kondisi yang gak bisa kamu prediksi sebelumnya. Tiba-tiba aja, ya gak ada angin, gak ada hujan kayaknya nih ya, kamu sudah ada di situasi seperti ini. Gak terduga sama sekali ya. Dan situasi ini benar-benar mengguncang kehidupan kamu saat itu. Sampai sekarang bahkan ya. Semua sikapnya juga berubah dengan sangat cepat. Kamu gak tahu kapan harus berhenti. Kapan harus menyerah tuh kamu gak tahu. Karena kamu pengennya tuh seperti yang aku jelaskan tadi ya di Queen of Pentacles. Pengennya berjuang terus sampai mentok. Tapi akhirnya kamu nggak tahu kapan harus berhenti gitu. Karena apa ya? Ada rasa pengen berjuangnya sampai mentok gitu loh. Pengennya berjuang tuh sampai habis-habisan, tapi akhirnya kamu nggak tahu kapan kamu harus berhenti. Padahal kalau ditanya kondisi batin kamu, ini batin kamu tuh udah lelah luar biasa. Kamu udah kesulitan untuk menyeimbangkan energi kamu.
apapun yang kamu lakukan, si orang di kiri ini begitu sulitnya untuk berkomitmen penuh dengan hubungan kalian berdua. Cemas, khawatir, rasa nggak aman, itu terus saja melingkari hari-hari kamu sampai dengan saat ini. Di satu sisi, kamu masih juga teringat tentang indahnya hubungan kalian dulu ya. Kalian tenggelam di imajinasi kalian, ilusi kalian, berharap semua tetap akan baik-baik aja, berharap ya berimajinasi bahwa suatu saat semua akan baik-baik kembali. Kadang ada pengabaian dengan fakta yang ada ya. Gak yakin dengan jalan mana yang harus diambil. Sudah tahu ada kegagalan di hubungan kalian, tapi masih sayang untuk dilepas. Takut dengan masa depan nanti akan seperti apa jadinya kalau kamu hidup tanpa dia. Itu kecemasan yang kamu rasakan. Dan kalau bicara four of wands di sini, ya hubungan kalian tuh sebenarnya sudah tidak stabil. Udah benar-benar goyah. Kestabilan hubungan kalian itu yang dulu kamu harapkan itu sepertinya hanya impian, hanya ilusi, hanya hayalan, tinggal hayalan. Siklus yang kamu hadapi ini kali ini ya benar-benar sulit untuk kamu kontrol. Kamu nggak tahu kapan bisa berhenti, pengen berhenti, tapi nggak bisa. Siapa sih yang mau tenggelam di siklus yang terus-terusan menyakitkan? Nggak ada kan? Tapi sampai saat ini, semua siklus itu masih harus kamu hadapi. Sudah sakit pun kamu masih tetap bertahan di situ. Kamu ngerasa momen ini pasti akan berlalu suatu saat. Tapi nyatanya masih juga dengan situasi yang sama. Belum juga berlalu dan kamu masih ada di situ. Sebenarnya ya, kalau menurutku loh ya sudut pandang orang kan berbeda-beda. Ini aku bicara tentang pendapatku. Terserah mau diambil atau mau dibuang ya nggak masalah. Aku hanya mengungkapkan apa yang bisa aku ungkapkan ya. Sebenarnya saat sebuah situasi tidak bisa kita ubah, berarti yang harus kita ubah itu adalah sudut pandang kita, perspektifnya kita. Saat kita ingin mengubah satu situasi, itu sama artinya kita ingin mengambil alih sebuah situasi. Mengontrolnya untuk menjadi situasi yang kita harapkan. Ya kan? Padahal gak semua situasi itu bisa kita kontrol. Gak semua situasi itu bisa kita kendalikan. Ada hal-hal yang di luar kendali kita dan akhirnya memaksa kita untuk bisa menerima yang di luar kendali itu. Hanya dengan cara seperti itu dulu baru kita bisa maju. Menerimanya dulu baru kita bisa maju. Baru bisa melangkah. Kalau kita masih ngotot di situ, padahal situasi nggak berubah juga, ya kamu akan stuck di situ juga terus. Entah sampai kapan. Seharusnya kamu tuh bisa maju dengan percaya diri. Ace of Pentacles. Ada jalan untuk kamu keluar kok. Ada celah sebenarnya buat kamu. Sebelumnya tadi kan sudah aku jelaskan beberapa karakter kamu sekaligus kemampuan kamu loh itu sebenarnya. Kamu mampu untuk berdiri sendiri, kamu mampu untuk berdiri mandiri. Beberapa kasus yang aku temui ya, itu si pihak yang merasa disakiti di hubungan itu banyak mengeluh tentang situasinya, tapi nggak sanggup untuk keluar dari situasi. Banyak pertimbangan, anak lah, nafkah lah, pandangan orang lain lah, nama keluarga lah, yang akhirnya membuat dia stuck, nggak bergerak maju. Padahal dia punya kemampuan untuk maju, dia punya kemampuan untuk berdiri mandiri. Kalau aku pribadi ya, daripada mengeluh terus, ya lakukan action. Apapun
yang bisa kita lakukan untuk merubah semuanya, lakukan. Tapi dengan cara positif. Setelah semua upaya kita lakukan, gak ada juga perubahan, ya berarti cara kita memandang sesuatu itu yang harus kita ubah. Cara kita melakukan perubahan itu loh yang harus diubah. Kita nggak bisa memaksa orang lain untuk berubah sesuai maunya kita kan. Kamu nggak bisa juga memaksakan pasangan kamu untuk berubah sesuai mau kamu kan. Nah, cara kita yang diubah, tapi harus dengan cara yang positif tentunya. Oke. Sekarang kita masuk ke pesan tambahan ya. Untuk kamu yang di kiri, di sini ada practice compassion. See things from a fresh perspective. Jadi ada baiknya kamu yang di kiri ini melihat dari sudut pandang yang lain juga. Berlatih melihat segala sesuatu dari sudut pandang lain juga. Jangan hanya dari sudut pandang kamu. Coba kamu pikirkan, coba kamu bayangkan. Andai kamu yang ada di posisi orang di kanan, apa yang akan kamu rasakan apabila pasangan berbuat seperti yang kamu lakukan saat ini? Bahagiakah? Atau sedihkah? Membiasakan diri untuk melihat dari perspektif yang lain, itu juga bisa melatih empati kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Kita boleh punya tujuan hidup. Kita boleh punya passion. Kita boleh punya gairah. Boleh punya tujuan hidup, tapi tidak dengan cara menyakiti pihak lain. Itu yang bisa aku sampaikan untuk kamu yang di kiri. Kalau kamu untuk yang di kanan, ya, di sini ada appreciate this moment. Every situation is opportunity to grow and find love. Setiap momen itu tuh sebenarnya adalah kesempatan untuk kita bisa bertumbuh. Sakit, senang, itu tuh semuanya tuh kesempatan buat kita. Jadi penting di sini nih untuk kita menghadapi apa yang terjadi, terus dipelajari apa sih yang kita dapat dari apa yang kita hadapi. Ya setiap momen bisa jadi membawa tantangan masing-masing bagi kita ya. Dan kadang-kadang situasinya pun gak masuk akal. Yang bisa kita lakukan, ya terima. Hargai setiap keadaan dengan menganggapnya sebagai suatu kesempatan untuk kita bisa belajar, untuk kita bisa bertumbuh, menemukan cinta yang pas buat kita. Oke, itu dulu untuk kamu yang di kanan. Itu dulu untuk kalian semuanya. Semua pesan udah aku sampaikan. Terima kasih ya untuk nonton video aku. Ketemu lagi di cerita kamu di bulan depan. Bye.